Rupanya AHY bermain dua kaki. Itu terbukti ketika dia mengantarkan Anies naik haji ke Bandara Soekarno-Hatta. AHY dan Anies tampak sama-sama memakai baju putih. Tempo hari dia bertemu Puan dan menjajaki kemungkinan politik baru. Tapi ketika dia memutuskan mengantar Anies ke Bandara Soekarno-Hatta, pertemuan dengan Puan itu tinggal kenangan. Ini tentu kontras dengan mimpi bapaknya SBY yang menyiratkan bahwa dia condong untuk merapat ke koalisi PDIP. Sebelumnya, Anies dikabarkan akan menyebutkan nama cawapresnya setelah naik haji. Kehadiran AHY di Bandara Soekarno-Hatta itu besar kemungkinan ada kaitannya dengan rencana tersebut. Bisa dipahami, AHY masih menaruh harapan untuk disebut Anies sebagai cawapresnya. Karena jikapun merapat dengan PDIP, sulit bagi AHY untuk bersaing dengan banyaknya bakal cawapres Ganjar. Dengan aksi AHY mengantar Anies itu, strategi mimpi SBY telah terbantahkan. Manuver yang dibungkus dengan mitos dan harapan bawah sadar pada akhirnya hanyalah gimmick politik. Bagaimanapun SBY adalah politisi ulung yang kenyang asam garam kehidupan. Ketika dia melihat peluang anaknya makin tipis di koalisi perubahan, dia harus membuat gertakan. Muncullah narasi mimpi di Twitter itu. Tentu saja hasil dari gertakan itu bisa dilihat dengan pengumuman cawapres Anies. Jika nama AHY tidak disebutkan di sana, bisa jadi AHY akan kembali balik arah. Dan ini tentu jadi dilema SBY untuk kedua kali. Dulu juga begitu. SBY pusing dengan tawaran PDIP dan Gerindra. Sampai pada titik tertentu, kedua tawaran itu tidak didapatkannya. Kali ini pun kalau SBY mengulangi kegamangannya, dia akan mendapatkan hasil yang sama. SBY harus fokus pada pilihannya, merapat ke Nasdem atau PDIP. Ketika satu tawaran ditolak, dia tidak akan mendapatkan kesempatan yang lainnya. Peluang AHY untuk jadi cawapresnya Anies sebenarnya cukup besar. Mengingat di PKS juga tidak ada calon yang menonjol. Isinya orang-orang tua yang kehabisan cita-cita. AHY tentu bisa menjadi harapan baru. Terlepas apakah dia bisa menjadi idola atau tidak. Namanya jauh lebih menjanjikan daripada Aher. Lagi pula dia bisa membonceng di belakang Anies. Karena elektabilitas AHY juga tidak cukup kuat untuk mendongkraknya. Tapi sekali lagi, itu jika PKS setuju. Masalahnya, PKS juga tak mau memberikan posisi itu secara gratis. Harus ada kardus ganti rugi. Sebaliknya, Demokrat sepertinya juga tidak mau keluar modal. Mungkin mereka menganggap posisinya setara dengan PKS. Mestinya tidak perlu ada uang mahar sebagai ganti rugi. Apalagi yang punya hak memutuskan cawapres adalah Anies. PKS mestinya setuju siapapun yang bakal ditunjuk Anies untuk mendampinginya. Anggap saja PKS setuju. Langkah AHY menjadi capres belum tentu mulus. Karena elektabilitas Anies paling buncit dan terus merosot. Untuk gagah-gagahan, okelah fotonya cukup membanggakan saat nampang di kertas suara KPU. Tapi kertas suara pihak yang kalah tidak membuat kenyang. Kalau memang SBY mengharapkan anaknya bisa meniti karir politik, mestinya dia mendukung pihak yang kemungkinan besar menang. Meskipun tidak jadi wapres, setidaknya dia dapat posisi penting. Dengan posisi itu, AHY bisa mengembangkan diri dan memoles citranya 5 tahun mendatang. Saat usianya sudah cukup matang dan punya banyak pengalaman, kesempatan baru akan terbuka untuknya. Tapi semua itu tentu berpulang pada SBY. Akankah dia mengulang 10 tahun kekalahan seperti sebelumnya atau rekonsiliasi dengan masa lalu dan memulai awal baru? Apapun yang terjadi, semoga saja nanti SBY tidak lagi mengumbar mimpi di ruang publik. Karena kalau yang terjadi sebaliknya, bikin malu se-Indonesia Raya.